bahwa sebetulnya saya percaya bahwa setiap orang tua itu punya tujuan yang baik buat anaknya masing-masing. Banyak sekali orang tua yang memberikan les kepada anaknya di luar jam sekolah itu dengan jadwal yang sangat padat dan banyak. Bisa bahkan saya menemui ada beberapa orang tua yang memberikan bahkan 3 les after school kepada anak-anaknya. Nah, sementara pada saat anak-anaknya bertemu dengan saya, mereka mengeluhkan bahwa, "Aduh capek banget tante, capek banget. Aku tuh padahal kan udah sekolah, udah sampai sore. Udah kemudian pulang rumah juga mesti les lagi. Kemudian nggak ada waktu main dan sebagainya." Nah, sebetulnya perlu nggak sih kita memberikan program edukasi tambahan di luar jam sekolah ini? Nah, untuk itu kita bisa lihat terlebih dahulu bahwa sebetulnya saya percaya bahwa setiap orang tua itu punya tujuan yang baik buat anaknya masing-masing. Tentunya mereka ingin anaknya itu pintar, pandai, dan memiliki talenta yang banyak sekali. Namun di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu melihat juga dari sisi usia anak, kondisi fisik anak, dan juga kebutuhan si anak. Serta jangan lupa juga yang keempat adalah minat anak. Nah, oleh karena itu mari kita bahas di sini satu persatu. Yang pertama, anak-anak yang berada di usia di bawah 6 tahun adalah masa-masa mereka untuk bermain dan bereksplorasi terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga anak-anak di bawah usia 6 tahun ini sebaiknya memang diberikan kegiatan edukasi yang sifatnya masih mengarah kepada permainan-permainan. Karena dari situlah mereka akan mengembangkan yang namanya tumbuh kembang maksimal di usia-usia berikutnya. Tentunya anak yang berusia kecil dibandingkan anak yang berusia lebih besar, pastinya kegiatannya akan kita bisa berikan lebih banyak pada usia yang jauh lebih besar dibandingkan usia yang lebih kecil. Berikutnya dari kondisi fisiknya. Tentunya kita harus melihat bahwa anak-anak yang punya kondisi fisik yang bugar, sehat, sangat aktif, kemudian bahkan punya energi berlebih dalam dirinya, pasti akan berbeda dengan anak yang misalnya memiliki kesehatan yang mungkin kurang baik seperti itu. Nah, dalam hal itu kita perlu pertimbangkan juga jenis aktivitasnya dan juga banyaknya serta durasi aktivitas itu sendiri. Nah, kita juga perlu melihat minat si anak. Misalnya kita sebagai orang tua memberikan berbagai macam aktivitas, kita perlu meninjau ulang dan melihat lagi apakah anak ini dalam melakukan aktivitas tersebut dia senang atau enggak, dia enjoy atau enggak. Kalau lelah dan bosan emang wajar pada setiap anak, pasti ada masa seperti itu. Tapi kalau anak-anak yang sudah berminat, walaupun dia lelah, tapi nanti dia akan bisa menyukai dan kembali lagi kepada aktivitasnya semula. Nah, tentunya kalau misalnya orang tua mau menambahkan atau mengurangi itu bisa disesuaikan dengan tadi minat anak, kemudian kebutuhan anak. Dan terlepas dari apapun kegiatan yang kita berikan kepada anak, yang paling penting adalah feedback dari anak. Kita lihat apakah anak ini happy atau tidak menjalaninya. Kemudian anak ini berminat atau tidak menjalaninya, dan bagaimana dia berespon terhadap kegiatan yang kita berikan. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.